puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kegiatan webinar ya, webinar pada hari ini yang diadakan oleh himpunan mahasiswa di tingkat pertanian Indonesia. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama di sini yang saya hormati Dekan Fakultas Pertanian Manusia, yaitu Profesor Dr. Samadi MSc. Nah, kemudian yang saya hormati Ketua Program Studi Budidaya Peternakan. Kemudian yang saya hormati Ketua Prodi Program Manajemen Agribisnis. Dan yang selanjutnya yang saya sayangi kepada peserta yang telah hadir pada kesempatan webinar hari ini. Nah, baiklah, pada kesempatan webinar ini saya akan coba menjelaskan terkait ya tantangan wirausaha hidroponik dan agribisnis peternakan di tengah era pandemi COVID-19. Mungkin saya akan lebih banyak ya membahas terkait tantangan wirausahanya di bidang agribisnis peternakan ya. Nah, sebagaimana ya selama pandemi ini dari proses wirausaha baik itu bidang pertanian dan juga bidang peternakan ini ya sangat mengalami penurunan drastis ya dari segi penjualan, produksi, harga pakan ya dan juga yang lain gitu ya. Nah, sebelumnya kita juga harus mengetahui ya karena dalam wirausaha itu kan juga ini ada tata tertentu. Jadi kita juga harus mengetahui apa itu sebenarnya wirausaha ya. Nah, jadi wirausaha itu adalah sebuah kegiatan usaha ya. Kegiatan usaha dari suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya itu dibebankan kepada pelaku usaha ya atau wirausahaan ya. Terutama dalam hal membuat produk baru misalnya. Kemudian bagaimana menentukan cara produksi hal-hal yang baru ya. Misalnya seperti bidang peternakan. Kalau dulunya misalnya kita panen pelihara ayam broiler itu kan sampai 40 hari gitu ya. Jadi dengan teknologi yang ada sekarang ini ya kita juga bisa memanennya dengan umur yang lebih singkat gitu ya. Jadi sekarang ini kan 21 hari itu ayam broiler itu sudah bisa kita panen gitu. Jadi ada teknologi tertentu yang bisa mempercepat ya terutama ADG-nya ya atau pertambahan bobot hariannya gitu. Nah, jadi misalnya kita menambahkan probiotik, vitamin ya ataupun jenis prebiotik ya. Kemudian juga bisa kita tambahkan herbal yang lain gitu ya. Ya, tujuannya hanya untuk mempercepat pertumbuhan gitu. Di teknologi itu ya memang terutama sekarang ya. Jadi sekarang ini kan teknologi itu kan semakin maju gitu ya. Nah, kemudian tujuan ya. Nah, jadi kita dalam wirausaha itu juga kita harus punya tujuan gitu ya. Jadi kalau kita berwirausaha tidak punya tujuan ini otomatis kan ini juga bukan usaha namanya ya. Nah, jadi tujuan kita misalnya untuk apa gitu ya. Jadi ya yang pertama ini jelas ya, kita menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan sebelum diolah gitu ya. Nah, misalnya penjualan ayam broiler gitu ya. Jadi dengan kita menambahkan misalnya seperti bahan aditif ya tadi ya.
Ya, misalnya kita tambahkan prebiotik ya ataupun herbal. Nah, barangkali ini kita bisa memasarkan ini harganya itu lebih lebih tinggi ya daripada sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian eh, menjadi wirausahaan. Nah, ini kita juga harus mempunyai kriteria-kriteria tertentu gitu ya. Jadi yang pertama kita juga harus mempunyai pasar ya, pasar dan konsumen gitu ya. Saya rasa ini yang paling perlu ya dalam berwirausaha ya. Jadi bukan modal ya. Jadi yang paling menentukan suksesnya dalam wirausaha itu adalah pasar ya atau konsumen. Karena kalau tidak ada pasar otomatis usaha kita itu kan tidak akan berputar gitu. Karena yang menentukan keberhasilannya itu dari perputaran antara yang memproduksi dengan konsumen ya atau pembeli gitu ya. Nah, kemudian juga kita harus memiliki skill gitu ya. Skill sebagaimana pengusaha gitu ya. Jadi kalau kita tidak ada skill ya kemampuan juga ini kan tidak bisa. Ini pasti akan mengalami kegagalan gitu. Karena kan skill ini kan dalam berwirausaha itu sangat sangat diperlukan ya. Misalnya kita dalam memelihara peternakan misalnya, baik itu peternakan ruminansia ataupun peternakan unggas gitu ya. Nah, jadi kita harus mengetahui prosesnya itu, prosedurnya ya, SOP-nya misalnya. Jangan pula kita nanti pada saat kita memberikan makan ya, kita memberikan secara ad libitum terus gitu ya. Jadi kalau kita berikan secara ad libitum terus, otomatis kita ini juga akan mengalami kerugian gitu ya. Nah, kemudian juga yang ketiga yaitu modal. Nah, ini kalau tidak ada modal juga ini kita tidak bisa membuka usaha gitu ya. Jadi walaupun kita punya banyak konsumen, biasanya ini lebih baik ya daripada modal. Walaupun kita punya modal sedikit gitu ya. Jadi kan kita mulai dari usaha kecil misalnya. Jadi kalau konsumen kita banyak, ini otomatis kan langsung berputar gitu ya. Nah, dengan begitu kita akan bisa meningkatkan ya terutama produksinya ya gitu. Nah, kemudian juga ini kita mampu menghasilkan solusi. Nah, ini jelas ya, ini sama, hanya bersama seperti skill tadi ya. Misalnya ternak kita mengalami sakit. Nah, kemudian uh, proses manajemennya, bagaimana biosecurity-nya ya, bagaimana proses pencegahan penyakitnya. Nah, jadi ini juga kita harus bisa, misalnya terkena penyakit flu burung. Nah, ini juga kita harus bisa mengatasi gitu. Jadi biasanya ini kan kalau di ilmu peternakannya ya, ini kita harus melakukan terlebih dahulu vaksinasi ya. Nah, jadi vaksin itu sebelum ternak itu terserang penyakit kita sudah menambahkan antibodi ke dalam tubuhnya ya. Nah, jadi tujuannya untuk apa gitu ya? Jadi tujuannya untuk uh, uh, menutup penyakit masuk ke dalam tubuhnya gitu ya. Atau sebagai pembasmi ya. Jadi reservoir dari penyakit ini tidak bisa masuk ke dalam tubuh si unggas ya ataupun si ternak gitu. Nah, kemudian juga kita harus cepat mengambil kesempatan ya ataupun cepat mengambil uh, resiko ya, berani ya artinya ya. Nah, kemudian juga kita harus pandai mengatur wirausaha ya. Nah, ini misalnya kita atur seperti misalnya SOP ya. Kemudian kita harus melakukan sebelum kita melakukan usaha itu juga sebenarnya kita harus melakukan analisa terlebih dahulu gitu. Apakah usaha ini layak ataukah tidak kita kembangkan ya ataupun kita lanjutkan gitu. Jadi misalnya kita menghitung berapa kebutuhan biaya, kemudian tempat usaha yang kita kembangkan apakah jauh dari pasar ataukah dekat dengan pasar gitu ya. Karena kan dalam ilmu peternakannya itu kan ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan dalam membuka usaha. Nah, misalnya kalau peternakan unggas itu ya, nah ini juga kita harus memperhatikan ya penduduk di sekitar kita ya. Nah, kita minimal harus berapa kilometer dari rumah penduduk gitu. Nah, ini juga harus kita tentukan. Nah, begitu juga analisanya. Nah, apakah BRC ya atau R per C-nya di atas 1 atau di bawah 1 ya. Nah, ini juga kita harus tentukan gitu. Jadi kalau kita tidak tentukan ini juga kita bisa mengalami kerugian ya. Jadi kita harus hitung R per C, kita juga harus hitung BIP ya, break even point gitu. Nah, jadi ini semua harus kita hitung gitu ya. Nah, kemudian kita coba lihat dari pandemi global. Nah, ini
kalau kita lihat dari sejarah ya, dulunya juga ada pandemi muncul ya pada saat Perang Dunia Kedua ya. Nah, itu namanya itu flu Spanyol ya. Nah, sebenarnya flu Spanyol ini lebih berbahaya ya dari COVID-19 yang muncul pada saat ini gitu ya. Karena sebagaimana kita ketahui dulu ini korbannya itu lebih besar ya daripada COVID-19 ya. Ini sampai 50 jutaan ya angka mortalitasnya ya atau kematian gitu. Karena timbulnya penyakit ini juga akan berpengaruh ya terhadap Perang Dunia Kedua gitu ya. Jadi akhirnya berhentilah Perang Dunia Kedua karena banyak tentara-tentara yang mati akibat terserang virus flu ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sekarang ini sebenarnya ini lebih parah ya yang terjadi pada ratusan tahun yang lalu ya. Ini kalau kita lihat sejarahnya itu kejadiannya pada tahun 1918 ya. Nah, ini sangat lebih berbahaya lagi ya daripada virus COVID-19. Sebenarnya virus ini yang muncul sekarang ya seperti misalnya demam biasa ya atau flu biasa. Nah, ini ya virus. Kalau dulunya kan memang ini obatnya itu tidak ditemukan, jadi lama baru bisa dilakukan penelitian untuk menemukan obat untuk membunuh ataupun vaksin untuk flu ini ya. Nah, kemudian kita lihat dari COVID-19 ya. Jadi Badan Kesehatan Dunia ya, ini saya ambil data pada 1 Desember 2020 kemarin. Ini sebaran infeksi COVID-19 ini sebenarnya lebih masif ya dan destruktif. Kalau kita lihat dari data-data WHO ini positif di dunia mencapai 63.584.784 orang ya. Nah, ini yang positif ya dari seluruh dunia ya. Kalau kita lihat mortality atau angka kematiannya ini mencapai 1.473.741 satu orang gitu. Kemudian yang sembuh 43.980.097 orang ya. Kemudian fatality rate ya atau angka kematiannya ini mencapai 2,30% ya. Jadi lebih rendah daripada virus flu Spanyol ya. Jadi di sini ada beberapa negara yang memiliki angka positif yang sangat tinggi ya. Di sini ada Amerika yang pertama, kemudian India, kemudian ada Brazil ya, kemudian ada Italia ya, kemudian ada Spanyol, ada Inggris ya, ada Portugal, kemudian ada Argentina dan juga ada Chili ya. Jadi ini sangat berbahaya ya, terutama Indonesia itu sendiri ada di peringkat 21 ya. Ini juga kita harus memperhatikan ya, walaupun kita masih masuk di angka 21 ini kita juga harus mengikuti prokes ya atau protokol kesehatan gitu ya. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati gitu ya. Jangan pula kita ketika sudah terpapar COVID-19 baru kita memakai masker ya. Nah, ini sangat bahaya. Jadi kita lebih baik dari sekarang melakukan pencegahan gitu. Kemudian pandemi PS permintaan. Nah, ini jelas ya efek dari pandemi ini. Jadi permintaan produk peternakan juga menurun ya, terutama karena ekonomi masyarakat menurun. Sebenarnya untuk pemasarannya kita bisa melakukan beberapa hal ya. Jadi untuk misalnya pertumbuhan ekonomi dunia, ini semuanya sebenarnya lesu ya. Kemudian daya beli konsumen menurun ya. Jadi ada satu hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita memilih produk peternakan itu melakukan seperti misalnya kebiasaan ya ataupun culture religion gitu ya. Nah, ini kasus COVID-19 ya dari seluruh dunia ataupun peringkat
peringkat terpapar ya. Nah, kemudian perbandingan jumlah konsumsi produk peternakan ya dari susu kalau kita lihat di pasar ASEAN ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia itu masih sangat rendah ya untuk kebutuhan minum susunya dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lainnya ya. Misalnya seperti Singapura ya. Jadi Singapura itu mencapai 32.000 per tahun ya. Ini sangat banyak ya kalau dibandingkan dengan Indonesia, nggak sampai 50%-nya gitu ya. Nah, kemudian permasalahan ya. Nah, jadi permasalahannya yang pertama misalnya telur ayam ras ya. Nah, ini juga suplai utamanya untuk Provinsi Aceh itu berasal dari Sumatera Utara ya. Sebenarnya untuk pemasaran di masa pandemi ini kita masih sangat terbuka ya. Kenapa terbuka ya? Karena bahan produksi kita semuanya itu sekarang itu yang kita hasilkan dari Sumatera Utara gitu ya. Bahkan dari Sumatera Utara ya. Kemudian telurnya juga jadi dari Sumatera Utara ya. Nah, sebenarnya ini bisa kita lakukan untuk ya bagaimana kita mendekati ya, terutama konsumen untuk mempercayai produk lokal kita sendiri gitu ya. Ya, ini walaupun misalnya kita ada produk lokal, tapi konsumen itu lebih mau dia membeli dari Sumatera Utara ya. Sebenarnya kalau kita hitung kan dari Sumatera Utara kan butuh proses transportasi lagi gitu ya. Kalau lokal kan kita yang mungkin ini tidak membutuhkan proses transportasi lagi gitu. Ini sebenarnya harga kita bisa bersaing ya. Ini mereka kirim dari Sumatera Utara malah ini juga harga lebih murah punya produk mereka gitu. Makanya konsumen itu kan lebih tertarik ya produk-produk yang dari Medan ya. Ini sebenarnya ini menjadi tanda tanya ya buat kita ya. Ini mungkin ya terutama petani dan peternak kita ini bisa memperbaiki ya untuk ya mempercepat ya pemasaran produk kita gitu ya. Nah sebenarnya ini kan tujuan utama ya. Nah kemudian daging juga sama ya, kita juga peroleh ini terutama untuk Aceh sendiri kita produksi sendiri ini belum cukup juga ya, kita juga masih impor ya dari luar daerah atau luar Aceh gitu ya. Ini semua ini saya ambil data dari Dinas Peternakan pada tahun 2020 kemarin ya. Nah kemudian produksi ya. Nah ini coba kita lihat produksi peternakan yang ada di Aceh gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya di Aceh itu kan ada 23 kabupaten kota ya. Jadi 5 kota media dan 18 kabupaten gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa tentukan misalnya kabupaten mana yang produksi sapi, kabupaten mana yang produksi ayam broiler, kemudian kabupaten mana yang produksi kerbau. Nah, ini bisa kita timbal balikkan. Nah, misalnya di Kabupaten Aceh Tengah misalnya. Nah, jadi Aceh Tengah itu kan banyaknya itu kan hasil pertanian gitu ya. Nah, jadi mereka itu banyak hasil pertanian dibandingkan dengan hasil peternakan. Jadi sebenarnya ini bisa timbal balik gitu ya. Jadi dari Aceh Tengah ini impor misalnya ke Banda Aceh bawang ya, misalnya seperti cabai ya, kol ataupun jenis palawija gitu. Begitu juga dari Banda Aceh misalnya ke Aceh Tengah ya bisa impor daging sapi, misalnya daging ayam gitu ya. Jadi ada hubungan mutualisme ya, saling menguntungkan antara produksi yang ada di Aceh Tengah dan juga produksi yang ada di Banda Aceh. Gitu. Nah, coba kita lihat di sini, misalnya di Kabupaten Nagan Raya ya. Nah, ini banyak ayam broiler ya, kemudian ada banyak sapi juga. Nah, jadi ini bisa sebenarnya diimpor ke daerah yang kekurangan jenis ataupun kekurangan ayam broiler gitu. Nah, begitu juga dari daerah yang kita impor ya, juga ini bisa kita bawa misalnya dari yang lebih dekat misalnya dari Aceh Selatan. Nah, di sana kan banyak kambing. Nah, ini bisa kita bawa ataupun kita bisa jual di Nagan Raya ini ya. Nah, begitu juga sebaliknya gitu. Nah, ini juga perlu kita perhatikan
Nah, kemudian outlook jangka panjang ya. Jadi yang pertama itu kita lihat yaitu perubahan perilaku konsumen. Di antara yang dulu dengan yang sekarang ini ya, ini perilaku konsumen itu sangat berbeda ya. Kalau dulunya kan kita itu kan transaksi jual beli itu kan dilakukan di pasar ya. Jadi kalau sekarang ini untuk mengurangi kontak sosial ya, jadi kita juga harus menjaga jarak. Nah, jadi mungkin barangkali konsumen akan mengurangi kontak sosial ya, terutama kontak ekonomi, dan ini tetap terjaga jarak. Tujuannya untuk apa ya? Untuk meningkatkan permintaan atas produk-produk yang terjamin higienis. Nah, jadi kita juga harus menciptakan produk yang higien, yang bersih gitu ya. Nah, kemudian juga kita mengurangi perjalanan terutama yang berisiko. Nah, jadi mungkin kita menjualnya itu bisa melakukan seperti misalnya resourcing dan neo-resourcing ya. Ini akan menjadi tren baru nanti di masa yang akan datang. Nah, kemudian peningkatan substansi antar barang dan platform ya, platform penjualan. Jadi yang pertama yaitu barang impor akan cenderung digantikan dengan barang produksi ya dalam negeri ya. Nah, kemudian juga penjualan barang retail offline ya. Ini akan banyak digantikan dengan platform yang online sekarang ya, karena kan media sosial sekarang ini sangat banyak ya, kita promosi bisa melakukan Facebook, Instagram ataupun ya medsos yang lainnya gitu ya. Nah, ketika pandemi ini menyerang di daerah kita ya, apa yang bisa kita lakukan di rumah? Nah, kalau aktivitas di rumah kan tidak berkurang ya, makan, minum ini tetap seperti biasanya. Nah, jadi ini mungkin kita ubah perilakunya itu. Perilaku penjualannya ya. Nah, misalnya kalau dulu kemarin kita penjualannya selalu melakukan tatap muka, ini mungkin bisa kita lakukan secara online ya. Nah, kita juga harus tentukan ya apa permintaan konsumen selama pandemi ini ya. Kita harus produksi apa, harus jual apa gitu ya. Apakah kita harus jual ayam broiler ataukah kita harus jual daging sapi gitu ya. Nah, jadi yang pertama mungkin produksi bahan makanan ya, apa yang mau kita buat. Kemudian produksi makanan siap saji ya, barangkali kita harus bisa membuat misalnya seperti makanan yang sudah siap saji ya, ataupun membuat makanan yang awet gitu ya, seperti dendeng ya. Nah, ini kan bisa tahan lama gitu ya. Karena walaupun kita keringkan, ini bisa bertahan sampai berbulan gitu ya. Apakah kita produksi minuman ya ataupun cemilan. Nah, jadi ini prosesnya itu bisa kita lakukan direct selling ataupun online selling gitu ya. Nah, jadi yang mana kita mau pakai? Biasanya di masa pandemi ini pasti ya online selling gitu ya. Kemudian kita mengantar ke rumah yang memesan ya, misalnya di kota si A ada memesan daging ya, kemudian di RT 5 ada juga memesan daging ya, jadi kita bisa melakukan pengantaran langsung gitu ya, ataupun delivery langsung gitu. Nah, jadi prosesnya kita bisa melakukan marketing online ya. Nah, kemudian di sini ada juga 7 strategi ya untuk mendongkrak pemasaran terutama di masa pandemi ini ya. Jadi yang pertama kita bisa buat konten pemasaran ya. Jadi semakin kreatif agar bisa bersaing ya. Terutama di